Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, masih bersama saya di Sang Idealis Official. Sesuai ya. Saat ini kita ke obras ya sahabat ya. Obras, obrolan berakal sehat. Kenapa dinamakan obrolan berakal sehat? Ya, karena yang menonton tayangan ini adalah orang-orang yang masih berakal sehat. Yang tidak berakal sehat minggir. Tidak usah nonton ya. Sahabat, ini ada yang terbaru masih dari polemik Nikita Mirzani ya. Nikita Mirzani terkait dengan penetapannya sebagai tersangka oleh Polres Kota Serang, Banten ya. Ini ada yang menarik sahabat. Dengan menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka, Polres Kota Serang penuh dengan karangan bunga. Penuh dengan karangan bunga. Hal ini berarti ada apresiasi dari masyarakat terkait dengan keberanian penyidik Polres Kota Serang menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka. Kenapa demikian? Kita tahulah yang namanya Nikita Mirzani ya sahabat ya. Nanti kita akan bahas ya. Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian karangan bunga berjejer di Polres Kota Serang. Nggak percaya silahkan sahabat lihat ya langsung ke Polres Kota Serang. Ya. Setelah beberapa hari dihebohkan terkait dengan polemik penetapan tersangka, ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Dan Sang Idealis sudah menyatakan bahwa itu benar, ya, itu benar, ya. Di video sebelumnya ya, mungkin belum ada orang lain yang menyatakan benar, Sang Idealis sudah menyatakan benar. Kenapa? Ya, karena kita sudah lama ya berkecimpung di dunia hal-hal semacam ini ya. Nikita Mirzani bergejolak bahwa saya masih saksi kok. Kemudian dari PLT, Wakil Kepala Polres menyatakan kebocoran dokumen akan melakukan penyelidikan internal dan sebagainya. Nah sekarang setelah dinyatakan benar bahwa Nikita Mirzani sudah ditetapkan sebagai tersangka, karangan bunga berjejer. Hal ini menunjukkan bahwa warga masyarakat memberikan apresiasi yang besar kepada polisi, kepada Satreskrim Polres Serang Kota, Banten. Mari kita bacakan saja dari sebuah berita. Banyak beritanya, tapi salah satunya saya akan bacakan. Nikita Mirzani jadi tersangka, Polresta Serang Kota dibanjiri karangan bunga. Nah, ini baru apresiasi. Kita bacakan sahabat. Polres Serang Kota Banten dipenuhi karangan bunga Kamis 23 Juni 2022. Karangan bunga tersebut membanjiri markas Polresta Serang Kota usai polisi menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka. Warga berbondong-bondong mengapresiasi langkah pihak kepolisian yang resmi menjadikan Nikita Mirzani tersangka kasus pencemaran nama baik. Ingat ya, nanti ya kita bahas ya. Pantauan Kompas.com, karangan bunga berjejer di depan gedung utama Polres Kota Serang di Jalan Ahmad Yani, Kota Serang, Banten. Terlihat karangan bunga tersebut berisi ucapan terima kasih sekaligus dukungan untuk Kapolresta Kota Serang, Banten, Kombes Pol Nugroho Arianto telah menegakkan keadilan. Ya,
Apresiasi luar biasa sahabat. Terima kasih telah menjadi pengawal hukum Indonesia Pak Kapolres. Demikian tulisan di karangan bunga dari komunitas Indonesia Damai. Selain itu, karangan bunga juga dikirim oleh Aliansi Pegiat Medsos Indonesia yang mendukung Polri. Maju terus polisi Indonesia. Kami masyarakat merindukan kedamaian di internet, katanya. Sebelumnya penyidik Satuan Reserse Kriminal Polresta Serang Kota sudah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP ke Kejaksaan Negeri Serang. Kita sudah bahas kemarin ya. Usai SPDP Kejari Serang menerima surat penetapan tersangka Nikita Mirzani dalam perkara Undang-Undang ITE. Sudah kita terima SPDP. Kalau dalam SPDP itu tidak dicantumkan tersangka, tapi sebagai terlapor. Tetapi setelah itu kami dikirimkan surat penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan. Yang bersangkutan ya. Ujar Kasih Intel Kejari Serang, Reskinil Jusar. Sementara itu, Kompas.com juga berupaya mengkonfirmasi terkait penetapan tersangka Nikita Mirzani tersebut kepada Kapolres Serang Kota Kombes Pol Nugroho Arianto dan Kasat Reskrim AKP David Adi Kusuma. Namun upaya konfirmasi belum direspon oleh keduanya. Oke sahabat, itu ya akibat dari tegas ya, ketegasan maka akan mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dari warga masyarakat. Iya, saya sudah sampaikan kemarin pada saat pertama kali saya melakukan analisa terkait berita yang kemarin ya, bahwa tidak mungkin polisi melakukan tindakan-tindakan dalam bentuk upaya-upaya paksa kalau tidak ada surat perintah penyidikan. Nah, geger. Polisi kepung rumah, ini judul-judul beritanya ya. Polisi kepung rumah Nikita Mirzani 9 jam. Polisi balik kanan, balik haluan. Karena Nikita Mirzani menolak. Namun akhirnya Nikita Mirzani berangkat menuju ke Polres Kota Serang dan dilakukan pemeriksaan 4 jam pada hari yang sama ya, yang menurut informasi sebagai pemeriksaan sebagai saksi. Nggak ada masalah pemeriksaan itu. Yang penting hukum itu dipatuhi, ya, aturan itu dipatuhi ya. Namun demikian muncul berita bahwa Nikita Mirzani mendapatkan apresiasi karena telah kooperatif. Kooperatif yang bagaimana yang dinamakan kooperatif? Kooperatif itu datang tanpa diundang, itu namanya kooperatif. Tahu kesalahan dirinya ya, itu datang. Itu kooperatif. Terus berkembang, muncullah konferensi pers ya, dan seterusnya. Beberapa hari kemudian muncul di media sosial, di WhatsApp ya, yang diberitakan oleh pers atau wartawan terkait dengan bocornya surat penetapan tersangka terhadap Nikita Mirzani dengan pasal-pasal sangkaannya. Kemudian dari situ Wakapolres kalau nggak salah PLT Wakapolres atau apa namanya, membantah dengan bocornya surat tersebut. Saya nyatakan saya secara pribadi tidak mungkin, itu pasti benar ya, itu ya, itu bisa dilihat dari jejak digital saya ya, pasti itu benar. Dan beberapa hari kemudian ada berita bahwa benar, apalagi dibenarkan juga oleh jaksa dari Kejaksaan Negeri Serang Kota Banten ya, di Serang Kota Banten. Dinyatakan benar bahwa kejaksaan menerima SPDP. Yang dimaksud SPDP di sini adalah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.
Nah, padahal Nikita Mirzani itu sudah di depan wartawan sudah menyampaikan, saya kan saksi, ini ada yang nggak bener, ini palsu apa asli, bla bla bla, dan seterusnya, ribut. Makanya saya berikan tema polemik, ya, polemik penetapan tersangka Nikita Mirzani. Ya karena apa? Nikita Mirzani merasa saya diperiksa sebagai saksi, ya kan? Polisi dalam konferensi pers sudah menyatakan bahwa Nikita Mirzani diperiksa sebagai saksi, kemudian muncul beredar surat penetapan dia sebagai tersangka. Siapa yang mengeluarkan surat penetapan tersangka? Ini kewenangan polisi. Tidak ada instansi lain yang menentukan Nikita Mirzani sebagai tersangka. Ini masih kewenangan penyidik. Nah, berawal dari situ maka saya menyatakan bahwa ini benar. Ya, ini benar. Kalau Nikita Mirzani diperiksa sebagai saksi, saksi atas kasus apa? Atas kasus apa dan siapa tersangkanya? Ya memang berawal dari pemeriksaan sebagai saksi. Ya kan? Namun itu prosedur, itu namanya prosedur. SOP, Standar Operasional Prosedur. Proses penyidikan ada di dalam aturan. Ada yang sudah diundangkan juga untuk ke masyarakat semua. Bahkan saya yakin penasihat hukumnya paham ini. Paham, yakin paham. Ya. Kini dengan kejaksaan sudah menyatakan bahwa benar sudah ada SPDP dan surat penetapan tersangka dari kepolisian Resort Kota Serang, Banten, maka jelas sudah bahwa Nikita Mirzani sebagai tersangka. Tersangka atas kasus apa, sahabat? Kasus pencemaran nama baik. Kasus penghinaan. Itu bahasa ininya ya, bahasa sederhananya. Kalau bahasa modernnya saat ini nih lagi keren-kerennya. Kasus apa? Kasus ITE. Kasus ITE. Ya, ITE itu sarana undang-undangnya. Apa di dalamnya? Yaitu terkait tentang pencemaran nama baik, penghinaan, dan hal-hal lain ya yang dimuat dalam elektronik, media sosial, yang di dalamnya bisa diakses oleh orang banyak dan mengandung menyerang kemerdekaan orang lain. Ya, itu yang dimaksud di dalam Undang-Undang ITE. Nah, sekarang masalahnya, setelah ditetapkan sebagai tersangka, apa yang harus dijalani oleh Nikita Mirzani? Tentu saja tahapan-tahapan proses penyidikan akan terus berjalan, ya, dan harus sesuai dengan prosedur dan perkara ini sampai ke proses persidangan. Ya, tidak mungkin akan ada pencabutan penetapan tersangka, tidak mungkin. Atas dasar apa penetapan tersangka ini dicabut, berubah menjadi saksi? Itu namanya kredibilitas penyidik turun. Ya, kalau berani mencabut statusnya sebagai tersangka. Dasar menentukan tersangka itu tidak mudah. Harus didukung oleh bukti-bukti yang cukup, minimal 2 alat bukti baru bisa menentukan seseorang sebagai tersangka. Jangan sampai sudah ditentukan sebagai tersangka, kemudian diturunkan menjadi statusnya menjadi saksi. Ini pelanggaran berat bagi seorang penyidik. Penyidik berani menyatakan seseorang sebagai tersangka didukung dengan 2 alat bukti. Kalau dengan 2 alat bukti sudah cukup, maka proses penyidikan tetap harus dijalankan sesuai dengan prosedurnya. Inilah yang memberikan dukungan ya kepada kepolisian Resort Kota Serang dari warga masyarakat dengan mengirimkan ratusan karangan bunga.
ini kalau ini tiba-tiba ada pencabutan status tersangka dari statusnya Nikita Mirzani, maka akan terjadi kehebohan yang luar biasa. Ya, saya yakin, saya sang idealis, ya, saya yakin proses akan terus berlanjut. Nah, persoalannya sekarang, apakah Nikita Mirzani akan dilakukan penahanan seperti dengan tindak pidana pelanggaran ITE yang lain? Banyak ya. Ada yang sudah ditetapkan langsung sebagai tersangka, ada ini ada. Itu adalah alasan subjektif penyidik. Alasan subjektif. Bisa saja, saya katakan ya, bisa saja dilakukan penahanan. Kenapa? Dengan alasan-alasan subjektif. Apa alasan-alasan subjektif? Dan juga demi keamanan. Antara lain, dikhawatirkan tersangka melarikan diri. 1. 2. Tersangka mengulangi perbuatannya. 3. Tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti. 4. Demi keamanan tersangka itu sendiri. Dan alasan-alasan subjektif lainnya yang harus dipenuhi oleh tersangka. Kalau itu semua, mungkin dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan mengulangi perbuatannya, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti dan alasan keamanan, tentu saja polisi bisa saja melakukan penahanan. Ya, jangan sampai ini tersangka ada di luar malah bikin fitnah, bikin pencemaran nama baik lagi, bikin perbuatan pidana yang lain. Itu dikhawatirkan, ya. Atau yang kedua, melarikan diri. Bisa saja karena sudah tahu statusnya sebagai tersangka dan tidak dilakukan penahanan, dikhawatirkan tersangka melarikan diri. Bisa saja. Inilah alasan-alasan subjektif. Atau menghilangkan barang bukti. Contoh, barang bukti. Apa yang digunakan tersangka saat melakukan tindak pidana? Mungkin sebuah handphone, email, Twitter, Instagram dan sebagainya. Kalau tersangka masih pegang HP, bisa saya dihapus. HP-nya dijual atau diapain, hilang barang buktinya. Nah, langkah tepat akan dilakukan oleh pihak penyidik ketika mengetahui hal ini. Jangan sampai terjadi 4 hal tadi. Ya, yang pertama, dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan mengulangi perbuatannya, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dan yang keempat adalah demi keamanan. Ya, demi keamanan artinya jangan sampai ada orang lain melakukan intimidasi dan sebagainya. Ya, itu ya terkait dengan penahanan. Apakah ditahan atau tidak, itu alasan subjektif daripada pihak penyidik. Apakah semua pelaku tindak pidana harus ditahan? Tidak, ya. Tidak, tergantung bagaimana penilaian dari pihak penyidik. Penilaian atas penilaian inilah yang dinamakan diskresi atau hak penyidik, ya. Tidak semua tindak pidana harus ditahan, tidak semua, ya. Prosesnya tetap jalan, tapi secara fisik pelakunya tetap berada di rumah dengan perjanjian atau dengan kesepakatan. Banyak yang demikian, ya. Atau mungkin bisa jadi ada penahanan. Kan penahanan kan banyak. Ada penahanan sel rumah tahanan. Ada juga penahanan kota, ada penahanan rumah. Ya kan? Ada, ya, itu banyak bentuk penahanan. Bisa saja dilakukan penahanan tapi tidak masuk
ruang ruang tahanan, tetapi bisa saja di rumahnya, bisa saja di sebuah kota, dan tidak boleh keluar dari kota itu. Penahanan rumah tidak boleh keluar dari sekitar rumahnya. Itu bentuk-bentuk yang ini ya, yang sudah biasa ya, sudah biasa. Nah, persoalan berikutnya adalah polisi sudah menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka pencemaran nama baik melalui elektronika, yaitu melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Nah, sekarang apakah ada pelanggaran lain? Sebenarnya penyidik bisa saja menjerat Nikita Mirzani dengan beberapa lapis pasal. Kenapa? Yang pertama, Nikita Mirzani apakah datang begitu saja saat dipanggil? Tidak dipanggil. Tidak dipanggil langsung datang, tidak. Itu berkali-kali. Padahal di pasal 216 KUHP mewajibkan seseorang dipanggil untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan, wajib hadir ya. Kemudian apakah polisi ketika datang ke tempatnya Mirzani untuk menangkap Mirzani, apakah Mirzani datang begitu saja untuk oke Pak, saya ikut? Tidak. Ya. Tetap tidak mau ikut. Artinya apa? Perhatikan pasal 212. Menghalang-halangi saat melakukan tugas polisi, dihalang-halangi itu ini masih ada pasalnya 212. Dan pasal-pasal lain mungkin ada di 224 KUHP dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang saya mencoba memberikan gambaran cerdas ini kepada sahabat-sahabat semua terkait dengan kronologis penetapan tersangka Nikita Mirzani. Karena ini melalui proses yang luar biasa, sahabat. Dan pihak penyidik dari Polres Kota Serang sudah melakukan tahapan-tahapan itu. Karena tidak ada asal ujuk-ujuk Nikita Mirzani didatangi polisi, itu tidak. Ya. Banyak tahapan yang sudah dilalui, ya. Banyak tahapan yang sudah dilalui, ya, mulai dari adanya laporan dan sebagainya. Mari kita coba lihat sahabat terkait dengan kronologi penetapan tersangka Nikita Mirzani. Ya, ini kita sudah adukan di sini. Ya, saya tanpa diminta, saya otak-atik sahabat, karena itu sudah pekerjaan saya. Ya, tanpa diminta, siapapun tidak ada yang meminta. Tapi apabila ada yang menanyakan, ya, karena banjirnya karangan bunga di Polres Kota Serang, banjir juga pertanyaan di saya dari sahabat-sahabat semua menanyakan melalui akun pribadi saya, ya. Gimana nih kok bisa ya. Makanya saya memiliki kewajiban ya untuk menjelaskan dengan sederhana. Mari kita lihat di sini sahabat ya. Ini berawal dari adanya laporan Dito Mahendra tanggal 16 Mei. Jadi Mei sahabat, jadi sudah Mei ya. 16 Mei 2022. Ini Dito Mahendra ke Polres Serang Kota Banten. Oke. Kemudian dengan dasar laporan polisi, maka penyidik ya, dasar dengan laporan polisi, penyidik ya dari Polres Kota Serang membuat surat perintah penyelidikan. Surat perintah penyelidikan. Untuk apa? Menyelidiki ini laporannya Dito Mahendra dengan laporan nomor B263 Romawi 5 2002 SPKT tanggal 16 Mei 2022. Laporan ini dengan diterbitkannya laporan polisi ada kewajiban
untuk melakukan penyelidikan. Apa yang harus dilakukan penyelidikan itu? Ya untuk mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan itu benar atau tidak. Ya, penyelidikan itu untuk mengetahui laporan tadi apakah benar terjadi peristiwa tindak pidana atau tidak. Oke ya sahabat ya. Setelah itu laporan polisi, mungkin polisi sudah dibekali dengan surat perintah penyelidikan, ya, dengan cara berbagai macam cara, ya, mulai dari interview, observasi, pemanggilan saksi-saksi untuk tahapan penyelidikan, ya, kemudian koordinasi dengan ahli apakah kasus ini termasuk tindak pidana atau bukan. Kemudian ahli IT, ahli bahasa dan sebagainya. Sudah dalam proses penyelidikan dilakukan itu. Nah, dirasa sudah cukup bahwa dari hasil penyelidikan ternyata dinyatakan bahwa ada tindak pidana. Benar bahwa ada tindak pidana. Benar bahwa telah terjadi tindak pidana. Kalau sudah terjadi tindak pidana, maka gelar perkara, sahabat. Ya, gelar perkara dalam rangka penyelidikan itu gelar perkara. Setelah digelarkan semua, ternyata dinyatakan bahwa tindak pidana itu ada, benar. Maka ditentukanlah di dalam gelar perkara itu untuk ditingkatkan ke penyidikan. Nah, sekarang penyidikan. Penyidikan itu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan siapa pelakunya. Siapa pelaku? Pelaku apa? Pelaku tindak pidana. Tindak pidana apa? Tindak pidana yang diselidiki, yang dilaporkan oleh Dito Mahendra. Oke. Nah, mulailah dengan upaya-upaya paksa. Dengan adanya surat perintah penyidikan, maka pihak penyidik sudah bisa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya adalah upaya paksa. Apa saja itu? Pemanggilan. Pemanggilan itu upaya paksa. Apalagi dalam panggilannya itu pro justitia, demi keadilan. Ya kan? Kemudian penangkapan itu masuk dalam kategori upaya paksa. Penggeledahan termasuk juga upaya paksa. Penyitaan termasuk juga upaya paksa. Penahanan itu juga upaya paksa. Nah, sudah dilakukan semua ini, kemudian tersangkanya sudah dipanggil, ini pemanggilan kan, sudah dipanggil. Maka Nikita Miryani dipanggil. Panggilan juga ada beberapa prosedur. Panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga. Kalau ada komunikasi baik, ya itu namanya kooperatif. Pak, saya tidak bisa hadir karena saya masih di luar negeri. Pak, saya tidak bisa datang karena saya masih ada kegiatan ini. Pak, dan seterusnya. Sampai kapan dia bersedia hadir, ada komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, namanya tidak bisa dikatakan kooperatif. Dan setelah janji lewat telepon, kan di dalam surat panggilan ada tuh nomor teleponnya tuh, ya kan? Soalnya panggilan ini sudah pro justitia, bukan klarifikasi ya. Nah, diharapkan menghubungi penyidik untuk menentukan kapan kesediaannya. Nah, dilakukan atau tidak? Kalau tidak dilakukan, maka kewenangan penyidik untuk menindaklanjuti. Karena dipanggil tidak datang, dipanggil tidak datang, dipanggil tidak datang. Gelar perkara lagi. Gelar perkara. Gelar perkara apa? Supaya ini bisa hadir dalam proses pemeriksaan, dalam proses penyidikan, maka harus dilakukan upaya paksa. Upaya paksa tadi ada surat perintah membawa, surat perintah penangkapan dan sebagainya.
Ya tergantung bagaimana situasinya ya. Kalau memang tidak mau dibawa ya udah dengan cara yang lain, kan ada tahapan-tahapan. Ya kan? Nah, dengan semua ini sudah dilakukan, tentu saja dilakukan gelar perkara. Gelar perkara yang terjadi pada kasus Nikita Mirzani ini sudah dilakukan jauh sebelum Nikita Mirzani didatangi polisi. Sudah gelar perkara, kemudian ditetapkanlah dia sebagai tersangka. Dengan surat perintah penetapan sebagai tersangka, maka penyidik mengeluarkan juga surat perintah untuk membawa tersangka ini, atau membuat surat perintah penangkapan dan sebagainya ya. Jadi seorang polisi yang bertugas untuk melakukan proses-proses penyidikan itu tentunya dilengkapi dengan surat perintah. Ingat itu, harus dilengkapi dengan surat perintah ya. Setelah ditentukan sebagai tersangka, maka Nikita Mirzani didatangi. Tanggal 13 itu surat perintah penetapan tersangka, tanggal 15 didatangi. Tanggal 15 juga Nikita Mirzani datang ke Polres Kota Serang. Nah, kemudian beredar nih. Nikita Mirzani kan datang tanggal 15 tuh, ya kan? Datang tanggal 15 ke Polres Kota Serang. Nah, hari berikutnya beredarlah surat penetapan tersangka pada tanggal 13. Loh, kok bisa? Saya kan hadir di Kota Serang tanggal 15, kok saya ditetapkan tersangka dari tanggal 13? Iya, memang begitu. Ditetapkan dulu baru kamu datang, gitu loh bahasanya ya. Saya yakin pengacaranya tahu. Kemudian setelah semua ini, ya, sudah semua ini, ternyata di dalam surat perintah penyidikan itu, ya, tersangka melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Oke, pencemaran nama baik. Bisa dilakukan pencemaran nama baik itu dengan tulisan. Nah, mari kita telaah. Ini yang dilakukan oleh Nikita Mirzani ini dengan apa? Ternyata dengan media sosial. Kalau media sosial masuknya di ITE. Gitu ya. Kalau di ITE ya, kalau media sosial berarti ITE, jejak digitalnya pasti masih ada. Hati-hati juga sahabat-sahabat semua ya. Pasti menggunakan jejak digital. Nah, ternyata dengan menggunakan media sosial, maka kalau dengan menggunakan media sosial itu pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Pasalnya pasal 27 ayat 3. Kaitannya dengan pasal 45 ayat 3. Bunyinya, nah ini saya tulis nih. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak, enggak ada hubungannya antara Nikita Mirzani dengan Dito, ya kan? Mentransmisikan, mengirim, ya. Kemudian yang dapat diakses oleh orang banyak, ya kan? Kemudian bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Artinya sudah terpenuhilah unsur-unsur pelanggaran terkait dengan pasal 27 ayat 3 ya dan 45 ayat 3. Sudah termasuk di sini. Oke. Berarti sudah jelas Nikita Mirzani sudah tersangka di sini. Ya. Ancaman hukumannya berapa? 6 tahun. 6 tahun. Ya. Kasus yang dijerat dengan undang-undang pasal-pasal dengan ancaman pidana 6 tahun, kewenangan ada di tangan penyidik. Kewenangan apa? Melakukan penahanan. Dengan alasan-alasan yang tadi yang di depan sudah saya sampaikan. Kemudian ada pasal tambahannya di situ. Yaitu ya karena ini undang-undang ITE adalah lex specialis, bisa juga disubsidiarkan ya ke konvensional ya, yaitu pada pasal 311 KUHP yang ancamannya lebih rendah, yaitu tentang pencemaran nama baik tapi dengan menggunakan dasar KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oke. Setelah itu urutannya adalah polisi membuat
SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, sudah dikirimkan ke kejaksaan, artinya sah. Nah, dari proses SPDP selanjutnya polisi akan bekerja keras untuk melengkapi berkas perkaranya. Kalau berkas perkaranya sudah lengkap, kemudian dikirimkanlah ke jaksa penuntut umum yang tadi sudah menerima SPDP. Jadi SPDP dulu, baru penetapan tersangka, baru tahap 1, yaitu pengiriman berkas perkara. Tahap 1 namanya. Kalau sudah dinyatakan lengkap, maka dilanjutkan dengan tahap 2. Apa itu tahap 2? Penyerahan tersangka dan barang bukti. Oke. Nah, di sini tadi masih ada tahap 1 apabila jaksa merasa, ya, kan diteliti dulu tuh berkasnya. Jaksa merasa masih ada yang kurang nih, maka berkasnya dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk dari jaksa. Nah, kalau sudah dilengkapi dikembalikan lagi. Pada akhirnya tahap 2. Tahap 2 itu setelah penuntut umum memberikan surat yang namanya P21. Yang dimaksudkan P21 adalah menjelaskan berkas perkara yang dikirim oleh penyidik tadi sudah lengkap. Setelah P21, maka kewajiban ada di penyidik untuk tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti. Jadi tersangkanya dihadirkan, barang buktinya semua dihadirkan. Kemudian jaksa penuntut umum membuat surat-surat dakwaan. Sampai di sini sudah selesai tugas penyidik. Tinggal memantau perkembangan sidangnya. Tapi sampai di sini, sampai di tahap 2, tugas penyidik sudah selesai. Ya sahabat ya, ini adalah analisa sederhana yang bisa saya berikan kepada sahabat-sahabat semua yang sudah pada banyak nanya di akun pribadi saya, ya. Saya kira mudah untuk dipahami, ya. Silakan nanti sahabat-sahabat di kolom komentar di akun saya, silakan di komentari perkembangan apakah yang sang idealis sudah sampaikan ini sudah menambah wawasan bagi sahabat atau belum. Kalau memang belum, kita akan perbaiki dan kita akan kabarkan terus, ya. Ini ya sahabat ya, analisa sederhana hanya ada di Obras, obrolan berakal sehat dari sang idealis official. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.